Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kioskom Channel. Hari ini saya akan memperkenalkan VGA baru bro. Harganya juga nggak mahal di 2 juta. Kamu bisa mendapatkan VGA gaming atau editing. Bisa main game AAA, bisa edit-edit di Full HD. Untuk render video ya. Kalau di 4K bisa kamu paksakan tapi ngotot bro. Dan VGA ini bener-bener imut kecil. Nah, ini adalah VGA low profile. Jadi VGA yang lebih irit daripada VGA biasanya. Pantasnya VGA low profile taruh di mana? Di mini PC yang PC-nya kecil, ITX atau PC MATX seperti ini masih cakep loh, dipasang masih cakep. Kalau dipasang di Full ATX gak pantas karena terlalu besar. Casingnya besar, VGA-nya kecil. Bisa dipakai di all-in-one PC gaming, misalkan seperti MSI apa ya, yang langsung jadi itu bro, yang PC-nya tipis, tinggal pasang VGA atau Zotac apa namanya mini PC dari Zotac juga bisa, dari Asus juga bisa, mini PC dari ASRock juga bisa. Jadi macam-macam. Kalau dipasang di laptop nggak bisa, dipasang di all-in-one nggak bisa. Intinya bisa dipasang di PC saja. Kecil imut banget. Portnya cuma 2 loh ya, portnya cuma 2. Ada HDMI sama DisplayPort-nya. Ya kan, seperti ini. Terus bagian belakangnya seperti gini. Ini VGA apa kira-kira bro? Ini adalah VGA Intel Arc A380 dari ASRock. Jadi Intel Arc ini ada 2 macam. Yang A380 low profile seperti ini sama yang standar. Bedanya apa? Bedanya ada di port. Kalau yang low profile ini bro, hanya memakai 2 port. Kalau yang non low profile bisa memakai 4 port. Kemarin sudah saya bahas, bisa dipakai untuk 4 monitor. Kalau yang ini hanya 2 monitor. Intel Arc A380 ASRock low profile. Check it out. Desainnya lebih kecil, terus habis gitu dia memakai 2 fan di 6 cm. Kalau yang Intel Arc versi pertama 1 fan gede. Nah, kalau ini 2 fan kecil-kecil seperti ini bro, loh ya kecil-kecil. Terus habis gitu di sini ada heatsinknya tebel ya. Ini heatsinknya tebel. Nggak lebih. Kalau yang R380 yang lama itu antara PCB sama heatsink lebih panjang heatsink daripada PCB. Kalau ini pas ukurannya. Jadi kalau yang lama kan agak kelebih gini bro. Nah seperti ini, bodinya plastik. Ini kayak fan nggak niat ya. Untuk fannya karena kecil bro, 6 cm. Jadi kayak fan-fan nggak niat kayak gitu. Oke, terus PCB-nya sama. Di sebelah sini tidak memakai pin 6 pin, 8 pin. PCI 5 tidak memakai. PCI Express-nya sudah 4.0 dan memakai 2 port HDMI sama DisplayPort. Kalau yang versi lama ada 4 port. Nah seperti ini kalau desain dari Intel Arc A380 dari ASRock. Selama ini yang punya brand hanya ASRock, brand lain nggak ada. Kenapa? Nggak ngerti. Apakah brand lain kayak MSI, Asus, Gigabyte ini takut ya untuk membuat VGA Intel? Jadi Asus Intel Arc yang versi apa gitu, atau MSI Intel Arc yang versi apa gitu. Kok saya nggak denger ya? Apakah kalian sudah dengar? Kalau dengar kamu bisa komen di bawah bro. Kalau saya browsing sih nggak ada, hanya ada ASRock. Project gambling ya. Mungkin orang-orang kena virus video pertama kali Intel Arc keluar yang error semua, driver error sampai bikin SSD rusak, NVMe rusak. Itu kan dulu. Kalau sekarang ini sudah normal, nggak ada bug-bug yang mengganggu seperti di awal-awal. Jadi SSD tetap aman, ganti-ganti driver juga masih aman, dari Intel ke Nvidia, Nvidia ke AMD, balik lagi ke Intel, itu nggak ada masalah. Kalau kemarin kan langsung error, langsung blue screen. Kalau sekarang nggak ada masalah, bahkan dia terus mengupdate driver-driver terbaru. Jadi begitu ada komplain di forum A, Intel langsung memperbaiki, ada komplain lagi diperbaiki terus. Jadi kalau kamu masuk ke websitenya Intel Arc Driver itu panjang banget bro, revisinya bro. Biasanya cuma 2-3 gitu, enggak, ini panjang banget revisi.
driver dari Intel Arc. Jadi nggak usah takut pakai Intel. Intel itu kan perusahaan gede, bro. Perusahaan prosesor terbesar nomor 1 di dunia. Jadi kalau dia membuat GPU itu ya nggak main-main. Kalau pertama masih banyak error, ya maklum namanya aja pertama. Kalau sekarang rekomen lah. Banyak di tempat saya yang merakit Intel Arc, tapi rata-rata dipakai untuk multi monitor karena VGA murah dengan harga 2 juta sudah mendapatkan 4 port. Itu hanya Intel Arc A380 versi lama, tapi kalau yang ini hanya 2 port. Nah, seperti gitu, bro. Sekarang saya pasang di PC ini, bro ya. Nah, saya pasang di PC medium. PC medium ini saya memakai casing medium, ada 2 fan di bagian depan. Kalau untuk memorinya saya memakai Adata XPG Spectric D35 di 16 GB, 8x2 3200, PC4 2560. Ada yang DDR5. Kalau yang D35 ini ada 2 macam. D35 yang saya pakai ini non RGB, ada juga yang RGB. Kalau harga tentunya lebih murah yang non RGB, bro. Ini support sama Intel SMI 2.0, tapi nggak support sama AMD Expo ya, hanya support sama SMP aja. RGB-nya bisa disetting. Kalau yang D35G karena ada RGB, kalau di sini nggak ada RGB, bro. Sudah sangat cukup memakai 16 GB. Terus kalau untuk storage-nya saya memakai Adata lagi, bro. Adata XPG GameX S70 Blade. Sudah saya ulas, view-nya 100.000. Ini NVMe Gen 4 yang memakai DRAM charge paling murah di antara semua brand. Bukan brand rebranding ya, tapi brand. Ini paling murah memakai DRAM. Ada yang 1 tera, ada yang 2 tera. Ini yang saya pegang 4 tera, cuma yang saya pasang ini di 1 tera. Jadi ada macam-macam pilihannya. NVMe Gen 4 sudah pakai DRAM, harganya di bawah 1 juta. Adata XPG GameX S70. Nah, seperti itu kalau power supply-nya memakai GameX 450 watt 80 plus Brown. Karena ini hanya 75 watt, rekomendasinya di 250 watt. Kalau mau amannya di 450 watt. Jadi nggak perlu memakai power supply besar-besar kalau memakai Intel Arc A380 mau low profile atau yang nggak low profile. Nah, seperti gini aja, bro, simple. Fan-nya fan bawaan. Ini saya tambahin lagi ya, 1, 2, 3 di atas ini. Di totalnya ada 5 fan. PSU covernya di seperti gini. Casingnya standar harga 300 ribuan. Ini estimasi di bawah 7 juta. Murah banget ini, bro. Kalau untuk speknya ini di 6 GB GDDR6 96 bit. Nah, ini udah memakai teknologi XeXS. Jadi seperti AMD FSR atau Nvidia DLSS. Sama aja, gambar dipecah-pecah, direkonstruksi ulang, dibantu dengan AI, terus ditampilkan ke monitor dengan lebih smooth pembacaannya, makanya FPS-nya bisa nambah. Sama aja kok fungsinya, bro. Cuma kalau Intel XeXS. Dan kamu bisa play video, ini support sampai 8K. Ini saya baca di website resminya, ngeri loh ternyata, bro ya. Not only can handle 4K grafik, but also support the next generation 8K video output. Ultimate visual experience. Ngeri nih Intel Arc ini, bro. Jadi 8K, kamu nonton film 8K bisa. Main game? Nggak bisa dong kalau main game. Nonton film, browsing, monitor, multitasking, 8K, jami. Main game nggak bisa, bro. Oke ya, seperti itu. Terus habis gitu dia memiliki RT Core-nya 8, L2 charge-nya di 4 mega, PCIe 4 8 kali, base clock-nya di 2 GHz, boost clock-nya di 2 GHz. Sama ya, imbang. Terus kalau untuk TDP-nya ya di 75 watt. Teraflop-nya yang paling penting di 8,397. Teraflop 2:1. Nah, ini pantasnya dibuat apa? Pantasnya dibuat ngedit-ngedit video, ngegame-ngegame AAA bisa loh. Ini AAA bisa nih, bro. Cuma settingannya di medium. Kalau high kurang, kamu bisa pakai atasnya lagi A390 atau yang lebih atas lagi. Kalau mau lebih garang lagi, kamu bisa pakai RTX 4090. Cuma harganya lagi tinggi, bro. Kamu bisa cek di video saya sebelumnya, RTX 4090 lagi goib.
harganya naik drastis karena Cina. Nah, seperti gitu bro. Ini pantasnya dipakai di rakitan di bawah 10 juta. Kamu bisa pakai yang non low profile untuk multi monitor atau gaming yang low profile seperti ini. Kamu bisa pasang di PC mini build up. Nah, seperti gitu bro. Oke. Nah, sudah saya pasang, cakep. Ini RGB-nya auto karena casing murah, jadi nggak bisa disetting. Ya seperti ini harganya, karena harga murah bro. Terus pantasnya Intel Arc A380 ini pakai apa? Kalau Intel, ya jelas pakai Intel Core i3 atau Intel Core i5. Minim ya, Gen 10 lah. Tapi kalau ada duit ya kamu sekalian Gen 12. Ada duit lagi ya Gen 13. Tapi 10 untuk minimal rekomendasinya di Gen 12. Intel Core i3 sama Intel Core i5. Kalau AMD gimana bang? AMD bisa pakai Ryzen 5 di 7000 series masih oke bro. Kalau yang seri lama 5600 oke ditandingkan dengan Intel Arc, nggak error. Kalau RAM ya 16, itu sudah minimal zaman sekarang. Kalau dulu 8 GB, sekarang 16. Kalau untuk NVMe pakai NVMe Gen 3 oke di 512 biar isinya banyak. Tambah hard disk mechanical buat isi-isi game tambahan data-data dan master. Kalau PSU 450 watt rekomendasinya. Nah, seperti itu Intel sama AMD memakai Intel Arc. Oke bro, pertama-tama saya tes di software benchmark yaitu 3D Mark. Saya coba di TimeSpy, bukan yang TimeSpy Extreme ya, yang TimeSpy biasa. Untuk skor totalnya di 3925, graphics skornya di 3663, CPU skornya di 6616, grafiknya pakai Intel Arc Low Profile ASRock A380 dan memakai Intel Core i5 generasi ke-12 12400F non GPU berarti bro. Graphics skornya ini di 3000. Kira-kira setara apa ya? Kalau saya cek di data saya ya, itu setara dengan ini bro. RTX 2050 performanya sama aja, tapi tetap di bawahnya 3050. Kenapa kok bisa sama? Karena 2050 ini teraflopnya lebih besar daripada Intel Arc, tapi kalau untuk clocknya sama PCIe-nya lebih unggul Arc. Ini sudah memakai PCIe 4, kalau yang 2050 masih PCIe 3. Terus clocknya ini sampai di 2 GHz, tapi kalau 2050 masih di 1,7. Tapi teraflopnya memang lebih kenceng bro ya, kamu bisa lihat di sini. Sama di sebelah sini bro, loh. Udah berbeda di sini. Kalau untuk TDP-nya iri 3050 karena laptop. Nah, seperti itu bro. Terus kalau untuk panasnya ya, kira-kira dia bisa menghandle nggak sih? Ini kalau saya cek di sini itu mentok di 70 bro. Adem loh, low profile, adem. Sin 1, Sin 2, Sin 3 tambah turun karena ini Sin prosesor ini. Sin 1, Sin 2 itu mentok cuma 70-72 loh, adem banget. Kalau untuk clocknya jalan mulai dari 2,1 GHz sampai 2450. Wah, tinggi ya bro ya. Adem, performanya setara dengan RTX 2050. Harga murah lagi 2 juta. Sekarang saya coba di software PC Mark 10. Jadi ini adalah software untuk membenchmark, bukan untuk gaming berat atau editing berat. Jadi dia ini lebih cenderung ke multitasking. Enak nggak sih dipakai multitasking? Misalkan seperti buka software, video conference, jadi banyak kamera, banyak video conference, web browsing, mulai dari scroll, mulai dari new tab. Terus productivity, misalkan banyak Excel, banyak Word, terus ngedit-ngedit video sama gambar yang ringan-ringan. Ini skornya di 5393. Ini skornya setara dengan apa sih? Nah, jadi PC Mark 10 ini itu mempunyai rekomendasi skor kalau untuk app startup, video conference, dan web browsing itu ada di 4100 untuk betternya ya, better. Jadi di bawah 4100 pasti nggak enak laptop itu. Tapi kalau udah di atas 4100 sampai 15000 berarti enak. Ini skornya di 9314. Berarti enak bro. Dipakai untuk ngetik-ngetik Office, banyak tab, jelas enak bro. Skornya di 5996. Di atasnya 4500. Dipakai foto editing ringan, dipakai video editing ringan, oke. Skornya di atas 3450. Dia di 7626. Jadi Arc A380 ini enak banget dipakai untuk multitasking. Nah, seperti itu.
Oke bro, sekarang saya coba di Cinespan Release 2024, tapi ini tes khusus untuk prosesor aja, Intel Core FF12 400F ya. Ini panasnya di 80 sampai 83 karena ini memakai bawaan coolernya, clocknya jalan di 3,9 sampai 4 sekian. Nah ini kamu bisa lihat, 4 sekian sedikit lah intinya. Nah, 4,3 tadi ini, 4389. Nah seperti itu, skornya di 581. Terus kalau untuk prosesor tadi, Intel Core FF12 400F untuk R24 itu setara dengan Ryzen 5 5000 series 5600, 5600X, bahkan di atasnya Intel Core i7 generasi ke-13, tapi yang U series, seri laptop dengan TDP rendah. Kalau seri laptop U itu selalu irit dan performanya nggak terlalu kenceng. Kalau kenceng itu sudah mulai HS, HX. Pantesan dia di bawahnya Intel Core FF versi desktopnya 12400F. Nah, seperti itu, bro. Kita coba di Render Blender BMW. Nah, ini tes 1000 umat ini, bro. Jadi tes untuk software render 3D animasi. Ini ada macam-macam, cuma saya acuannya di BMW, jadi biar sama rata dengan yang lain ya. Tes GPU, itu panasnya di 60 derajat, membutuhkan power cuma 37 watt. Ini saya coba sampai akhir ya, masih 37 sampai 38 watt, clocknya di 2,45 GHz, membutuhkan VRAM 1,6. Coba butuh 1,6 VRAM loh ini bro. Terus kalau untuk kelarnya itu di 1 menit 43 detik. Nah ini 1 menit 43 detik. Jadi sama aja dengan RX 5700, RX 5600 XT, sama aja dengan itu bro. Hampir sama lah, RX 6650. Selisih cuma berapa detik render GPU ya, sama RX 6600 ini 20 detik. Ya bisa dibilang kelasnya inilah bro. Kelasnya ini, bahkan lebih cepat 1080 Ti daripada RTX 380. Tapi ini harganya second aja masih 3 juta bro, ini 2 juta. Tetap skor ini mengacu pada hardware pendukung lainnya. Jadi bisa juga TDP-nya beda, RAM-nya beda, NVMe-nya beda, dan lain-lain bro. Menurut saya render 3D lambat Intel Arc ini. Oke bro, sekarang saya coba di V-Ray. Ini adalah software khusus untuk render 3D animasi. Beda dengan Blender ya, kalau Blender ini kan software dedicated, sudah ada render engine-nya. Kalau ini tuh hanya render engine aja bro. Jadi kamu bisa pasang di Rhino, di Maya, di 3D Max, di banyak software 3D. Jadi ini berupa plugin, cuma jeleknya ini dibeli Nvidia bro. Jadi hanya bisa dites di GTX dan RTX. Pakai RX AMD sama Intel Arc VGA nggak bisa. Kalau prosesornya tes bisa bro, Intel sama AMD. Ya persis kayak Adobe Premiere lah, dibeli sama Nvidia. Coba kamu render pakai Nvidia sama AMD bro. Nanti kan kencengan Nvidia. Oke ya, ini panas dari CPU-nya di 69 derajat sampai 70. Terus membutuhkan power di 73 watt sekian, jalan di 3990. Kalau untuk skornya 6856. Ini adalah skor memakai 16 GB Intel Arc 380 H610, coolernya bawaan. Tapi kemarin saya tes itu bisa tembus di 8640. Ini memakai RAM 32, NVMe-nya Gen 4, pakai RTX 4000 series. Jadi skor itu bisa berubah kalau kamu hardware-nya berubah, apalagi di OC itu bisa berubah bro, dengan prosesor yang sama. Nah seperti itu bro. Terus perbedaannya, biarpun ini tes render CPU ya, tetap aja dia membaca polygon. Nah ini kamu bisa lihat, ini ada membaca polygon. Jadi peran dari memori ada, peran dari NVMe ada, peran dari GPU ada. Cuma 70% dilimpahkan ke CPU. Nah seperti itu bro. Menurut saya lumayan karena skornya masih belum tinggi bro, masih belum tinggi, lumayan lah. Kalau V-Ray itu bagusnya di 10.000 ke atas bro, ini masih di bawah ya. Kalau 10.000 ke atas itu bisa diduduki sama Ryzen 7 5800, Intel Core i9, Intel Core i7 11700. Ya ini mulai enak bro, karena V-Ray ini berat. Oke bro, sekarang saya coba di software Niro. Ini adalah software baru benchmark khusus untuk AI, metaverse, encoding, decoding, terus render 2K, 4K. Nah itu enak nggak antara prosesor sama
GPU. Kamu bisa lihat average score-nya global ada di websitenya Niro. Jadi kalau tes benchmark itu nggak mungkin pas, tapi average-nya, karena bisa juga kamu ngetes di laptop HP sama Asus ROG, sama-sama speknya kencangan ROG karena TDP-nya lebih beda, RAM-nya beda. Mungkin dia pakai teknologi MUX Suite, kalau yang ini enggak. Jadi nggak bisa sama rata, tapi kita bisa ambil average-nya. Nah, seperti itu, bro. Kalau untuk skornya itu ada di 3392, CPU-nya di 1398, AI taggingnya di 1820, oke ya AI-nya ya. Pakai decoding encoding kurang karena di bawah 1975. Kalau untuk GPU-nya ARC A380 dipakai encoding decoding oke, 3255. Dipakai metaverse kurang. Jadi prosesor sama GPU ini gantian, bro. Prosesor bagus dipakai AI, kalau VGA-nya dipakai encoding decoding oke. Kelihatan dari skornya sini, bro ya, skor khusus untuk Intel Arc ya, 3255 dipakai AVC encoding decoding, hampir setara dengan RTX 2050 dan 3050 laptop ya, ini ya, laptop bukan PC. Nah, terus kalau untuk AI-nya, kamu bisa lihat ini, ARC 380 di 732, tapi 3050 sama 2050 di bawahnya. Tetap ini masih kurang, bro, karena di bawah 1000. Kenapa? Karena acuan saya itu ada di sini, bro. RTX 4090, AI-nya di 15.300. Pantes Cina ngejar, bro ya. Oke, terus kalau untuk prosesornya, Intel Core i5 generasi ke-12, 1300, kalau dipakai AI-nya di 1800, bro. Masih rendah di bawah rata-rata ini, bro. Tapi oke, di atasnya Intel Core i3 generasi ke-13, terus di atasnya Core i7 generasi ke-11, ini Core i5 generasi ke-13 tapi yang U series atau laptop. Jadi dipakai untuk encoding kurang tapi dipakai AI oke. Kalau untuk prosesor, skor totalnya itu ada di ini, bro, 3392. Kita coba game Cyberpunk, game AAA. Ini saya coba di high, settingannya seperti ini ya. Jadi campur-campur, bro, nggak langsung masuk ke preset, campur-campur. Untuk scene pertama itu masih bagus, jalan di 32 fps. Ini di Full HD ya, bro. CPU clocknya di 3,9, panas dari prosesor 67, adem ya. CPU powernya di 38 watt, panas dari GPU-nya 72 derajat, adem, low profile ini. Terus membutuhkan VRAM 5 GB dan clocknya 2,3 GHz. Membutuhkan power daya di 44 watt. Ini maksimalnya di 75 watt untuk Intel Arc A380. Average score-nya itu ada di 35 fps. Full HD settingan campur tapi settingannya ke high, medium high. Kalau ray tracing ultra belum. Medium high tapi ray tracing on, bro. Lumayan 35 fps. Kita coba lagi game berat lagi. Ini pakai Intel Arc A380 Full HD. Kamu bisa lihat settingannya seperti ini. Settingan biasa banget, tapi nggak terlalu buruk ya. Jadi original itu adalah settingan mengikuti dari arah PC. Itu kamu bisa mendapatkan di 20 sampai 30 fps. Clocknya sama 3,990 MHz, panasnya lebih panas daripada Cyberpunk 79 sampai 80 derajat, membutuhkan power lebih tinggi daripada Cyberpunk 61 watt. Kalau untuk GPU Intel Arc-nya di 72 derajat sama, power GPU-nya sama dengan Cyberpunk di 40-an watt sekian, membutuhkan VRAM lebih rendah daripada Cyberpunk. Cyberpunk 4 GB ya. Ini di 3,7 3,8. Kalau Cyberpunk 4 lebih sedikit. Clock-nya lebih tinggi daripada Cyberpunk di 2450. Cyberpunk tadi kan di 23 sekian, 24 turun lagi 23, kalau ini di 2450. Ini lebih boros ini, bro. Makan GPU-nya lebih boros. Tapi oke ya, Intel Arc harga 2 jutaan, kamu main game AAA di Full HD 30 fps. Tinggal dikurangin dikit lagi, bisa naik ke 40 fps sampai ke 50 fps. Ini nggak ada fitur XeSS ya. XeSS itu seperti DLSS yang ada di Nvidia atau FSR yang ada di AMD. Nah, seperti itu performa dari Intel Arc A380 low profile dari ASRock. Cakep ya kalau dipasang ya. Kayak gini cakep banget. Harganya nggak terlalu mahal dan jangan takut memakai Intel Arc.
sudah oke bro, gak usah takut, gak usah peduli omongan orang lain. Saya sudah ngetes dan aman. Kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi. Kalau tanya-tanya silakan, linknya ada di deskripsi. Atau cari toko kesayangan agan-agan di tempatnya agan-agan. Saya Deddy Christian di Gascom Channel, salam teknologi.